kita ada anak baru kita datangi. Bawa Kemana? buku gitu. Datangi kemana Mas? Ya waktu nonton pertama itu di stadion, Oh, ada stadion. gerombolan anak 5, anak 6 kita datang, kamu anak kampung mana? Gitu. Mungkin Mas. Iya. Ya Iya. ini mau besar diri kan jadi Iya. suara kita tambah satu tambah menggema. Ya Mas ceritanya Mas. Kok bisa akhirnya bisa diterjang dalam Iya, tak ajak kopi itu dari sini yang disatukan di situ. Makanya habis arek enak sampai siku. Ngono wis damai-damai anaknya wis. Ini ada jaltas apa? Enggak ada jaltas Terus ya. pilihannya Mas, pas saat itu lebih agak sih Mas. 98% yang sepak bola jaltas ada di sini karena Awang Khairul Huda ini dia Walter Brizuela dan gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wawan Berjuang. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya bisa bertemu sekaligus mengunjungi ke rumah salah satu seseorang yang selama ini sedang saya cari. Monggo Mas, bisa diperkenalkan? saya Mas Pram. Dari tantangannya. Oh, dari Delta. Ini Mas Pram dari Delta Mania. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Mas Pram ini adalah waktu dulu itu menjabat sebagai humas, bahkan sampai sekarang sebenarnya. Suara itu tuh di kelas Mas ya. Apa kabar Mas Pram? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Kesibukan apa saat ini yang sedang dikerjakan? Aktivitas Mas. Buka warung kopi Buka minimal. warung kopi. Oh, alhamdulillah Mas ya. Iya. Oke Mas, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya dan juga ini buat motivasi teman-teman lah. Pada era kepengurusan Mas Pram mulai dari pertama sampai sekarang itu perjuangannya bagaimana Mas? Perjuangan menjadi seorang humas terus yang mungkin banyak orang bilang memang Mas Pram ini paling gibol. Lah itu ceritakan Mas, awal mulai kok bisa menjadi Delta Mania ini bagaimana kok terus sampai sekarang ini bagaimana ceritanya? Monggo. Jadi kita itu berangkatnya dari supporter itu kan dari hobi ya, panggilan jiwa dari kecintaan ya. Kita juga warga Sidoarjo sendiri dan pada saat itu kan ada tim dari pindahan dari kalau nggak salah dulu Gelora Dewata. Ya, Jadi dibeli Pemkot Sidoarjo jadi Gelora Putra Delta ya, kan. Nah, di saat masuk Sidoarjo itu ini ada tontonan menarik ini bagi masyarakat Sidoarjo terutama yang muda-muda, anak-anak sampai kalangan ya orang-orang tua karena kan sepak bola itu kan olahraga yang populer ya. Iya, Dan seperti itu. Dan di saat itu juga dulu kan Sidoarjo ini kan pemudanya kan dulu kebanyakan masih era-era grup-grupan itu ya di kampung-kampung ada geng-gengan apa seperti itu kan awal mulanya. Kalau ada orkes atau konser apa mesti bentrok antar kampung ya. Ya, ini faedahnya besar sekali adanya GBD masuk Adanya Delta ini. di situ. Jadi tahun 2001 itu akhirnya kan terbentuknya Delta Mania itu Mas ya. Temannya terbentuk itu akhirnya memang berawalnya dari bawah Nur masih kecil Iya. masih ya saling kenal pertama kan nonton ada tim sepak bola GBD kan gitu. Iya. Akhirnya kan ada teman-teman saat itu yang mendirikan tuh. Siapa ya Mas yang mendirikan? Saat itu ada Mas Hasan, Mas Hasan. ya, Mas Hasan, Cak Nur, Usnan, terus Mas Resa, Mas Pamulung sama Iwan Sumantri. Iwan Sumantri ya. Ada satu itu. Akhirnya berdirilah yayasan saat itu kan adanya Delta Mania yang saat itu juga lahir karena ada Deltras. Oh. Jadi Delta ini juga sebagai pemersatu sebenarnya kepemudaan. Pemersatu Iya, masyarakat Sidoarjo pada iya. saat itu ya. Terutama komunitas dulu yang rawan kan, geng-gengan kan. Era dulu kan Iya. seperti itu. Akhirnya di saat seperti itu, oh ini ada tontonan sepak bola. Yang menarik di situlah masyarakat semua dari kalangan tua, muda sampai anak-anak itu
mencintai suatu olahraga, di samping itu bisa sebagai hiburan dan pemersatu tadi itu. Memang awalnya seakan-akan susah ya apa Mas? Susah ini gimana Mas susahnya? kan pengenalan Mas. Ya, adaptasi dalam arti itu kan semuanya kan ada yang pernah sebelumnya bisa nonton sepak bola di daerah lain, terus usianya ada yang belum pernah lihat sepak bola. Nah, di saat munculnya GPD ini menambah motivasi yang lainnya untuk ikuti apa sih sebenarnya sepak bola di dalam stadion itu apa sih? Rasa penasarannya besar. Ujung-ujungnya kan besar seperti itu. Akhirnya itu tadi terbentuknya wadah Delta Mana itu tadi, kita turun waktu pertandingan awal itu kan masih pengenalan mungkin sepi ya. Kita ada anak baru kita datangi. Bawa buku gitu. Datangi kemana Mas? Ya waktu nonton pertama itu stadion. Ada gerombolan anak 5, anak 6 kita datangi. Kamu anak kampung mana? Gitu. Mungkin Mas. Iya. Tadi ngomong istilahnya kan pertama itu. Cari pendukung lah, cari dari tidak kenal jadi kenal. Akhirnya muncul ada yang buat kaos, muncul kayak tanyain lagi. Iya, lagi ya. Muncul Korwil dulu itu. Gitu. Dulu kan tidak ada tempat sekretariatannya, masih numpang di tempatnya Mas Rizky itu. Kuartel Rizky itu. Punyanya Pak siapa? Itu wis ibaratnya sekret awal ya. Sekret awal. Tadi wis kumpulan kalau makan itu urunan, gorengan. Yang penting itu rasa kebersamaannya diutamakan, nanti saling kenal antara kampung sampai desa itu. Kita sendiri kalau pulang kerja kadang-kadang kan mampir di lapangan ada kan, kalau orang sepak bola pasti suka nonton sepak bola itu pasti ya. Wis gak usah malam-malam wis tanyain ya. Berarti kalau pulang kerja wis belum pulang dulu ya. Ngalah ngomong omah istilahnya wis keliling dulu. Karena kecintaan menjiwai seperti itu. Tanya kampung ini suka coba ya Mas, ikut gabung minta nomor teleponnya gitu. Dulu kan HP pasti jarang pakai HP kan. Karena dulu beli itu di koin itu. Kuartel Rizky itu itu. Ada seperti urunan sama anak-anak ya. Dulu waktu itu kan saya hubungi biasanya sama Mas Sutris itu. Karena sama Mas Sutris berdua kebeli HP di mini itu diundang. Terus temanya apa ini? Terus, akhirnya itu tadi semakin banyak kita kenalkan, akhirnya punya pandangan macam-macam kan, namanya semakin banyak orang, banyak ilmu yang kita gali, macam-macam semakin ngarep mau pertandingan seperti itu, kreatifnya, kalau kita masalah tiketnya, masalah persiapan pertandingan, nah, di situ kan dibentuk kepengurusan waktu itu kan, sama yayasan akhirnya terbentuk pengurusan. Di situ ada jobnya masing-masing seperti itu. Sesuai job ya. Iya. Namun di saat itu kita sebagai humas juga kan sebagai medianya untuk teman-teman dalam ya harus kita harus kreatif ke teman-teman wartawan, ke media sosial. Dulu kan nggak ada seperti sekarang ini enak. Dulu ada apa? Nggak ada. Dulu adanya RKPD, radio itu Susana, radio Gibol. Terus FM Kota kita tembusi, kita sampai ke Surabaya saya sama Mas Aji dulu kita ganding coba Mas coba ikut ngangkat temanya Delta dan Delta Mania ini asik ini beritanya. Akhirnya kan sebagai corong juga ini. Akhirnya kita pasang tampil terus bikin spanduk sama kolaborasi sama Panpel pertandingan juga itu Pak, tolong diikuti kata-kata yang menantang untuk mendatangkan masyarakat seperti Dadaman dan masyarakat Sidoarjo itu berbondong-bondong support Delta. Tujuannya kan seperti itu. Ada kita keliling, adakan nyewa mobil dulu itu Panpelnya kadang-kadang ke desa-desa. Siaran. Kita masuk seperti kalau desa kalau desa masuk seperti itu karena kan masuk ke pelosok-pelosok itu. Di samping kita itu menghimpunnya dari teman-teman lewat door to door, tapi juga lewat media juga seperti itu. Tadi waktu itu masih ada ya keliling? Ada, pakai corong itu. Kita masih masukan sampai kita ngomong ke Panpel, Pak, tolong bikinkan Pak banner spanduk itu Pak, nanti kita bagi ke tiap korcam di kota-kota kita bantu kadang-kadang. Jadi promosi dokter main tanggal berapa sampai segitu. Jadi memang murni loyalnya kita itu kepingin mengangkat harum namanya daerah itu ya. Iya. Oh iya Mas. Ini dengar-dengar Mas ya, mungkin ya
banyak yang bilang sih Mas kalau PEN kan wis bener-bener nek sekelasnya orang yang menggilai bola wis mendarah daging. Lah ceritane ya apa Mas? Lek apa kok PEN iki sampai ninggal kerjaan sing bener-bener wis bagene apa iki wis apa enak ya? Kok sampai PEN ninggal iki ya apa? Kok gara-gara bal-balan iki? Jadi berawalnya gini Mas, itu kan dari panggilan kita sendiri, panggilan jiwa dari hati kita sendiri. Karena saya memang seneng hobi sama bola, seneng nonton bola gitu. Jadi di saat itu resiko apapun kita lakukan. Padahal ya jika kita kan masih ada keluarga, ada anak, ada pekerjaan. Nah, kata-kata seperti itu seakan-akan sirna. Mas ya. Karena gimana lihat Delta saking motivasinya kepingin apa Delta itu berprestasi, Delta bisa berkembang besar, punya ikon daerah yang memiliki sepak bola kita nasional seperti itu, kita besar seperti itu. Makanya kita sangat kepingin lah Delta saat itu untuk maju besar gitu. Ya, kita belain mati-matian sampai saat itu pernah Delta nggak boleh sampai main lagi di Kota Sidoarjo karena kerusuhan, karena apa? Dilarang sama bupati. Sampai kita adakan tadi. Padahal itu baru awal Mas ya, termasuk ya. Tadi kita lakukan perlawanan dengan nyebar pamflet. Kemana Mas? Pamflet Mas? Ya, ke pasar-pasar, ke kampung, terus keramaian-keramaian, ke radio kita tutup seperti itu untuk sampai kita adakan polling untuk agar masyarakat Sidoarjo ini pilih ada Deltas apa enggak ada Deltas ya. Pilihannya Mas, pas saat itu lebih agak sih Mas. 98% dengan sepak bola Deltas ada di sini karena lagi-lagi onnya juga saat itu kan. Kan dampak positifnya juga banyak. Jadi buat pemuda Sidoarjo juga dulu antar kampung kan sering seperti itu ya Mas. Jadi saling kenal, saking rapat, saking kompak, kebersamaan semakin tumbuh dengan satu nama wadah itu Delta Mania itu. Sampai kita adakan Hering ke pendopo saat itu kan juga pernah sampai mogok makan. Iya, saya mogok makan. Itu. Iya. Jadi kita apapun kita lakukan itu nggak mikirin resiko di belakang saat itu. Pokoknya Deltas gitu seperti itu. Karena jiwa kita sudah mendarah daging ya. Iya, kalau baju atau sandal atau kalau nggak berwarna merah kurang enak gitu. Kurang enak Mas. Iya. Emang wis bener-bener fanatik ya. Iya, Delta mau tur kemana nggak bisa tidur kadang-kadang. Kepikir bolos seperti itu. Wis pasti bolos. Iya, bolos wis. Resikonya seperti itu. Makanya kejadian saat kita dilepas dari kerja itu wis biarkan resikonya kita, wis nggak ada yang disesalin. Gimana lagi wis? Karena wis resikonya dari kita sendiri. Jadi wis kita kepingin cinta pada tim saat itu. Kepingin teman-teman kebersamaan dan teman-teman bisa besar seperti itu. Oke Mas. Terus apa ya Mas ya saat pertama kali dengar dikeluarkan dari kerjaan itu ya apa Mas perasaannya Mas? Saya sebenarnya saat itu izin sebenarnya. Waktu kan ya kita kan tidak enak kita juga mewakili anak-anak menyalurkan aspirasi ya. Seperti itu, tak bikinkan izin, istilahnya surat tetapi beli gitu. Beli ya? Izinnya 2 hari seperti itu. Tapi ternyata di saat itu kan kita lupa kan di ekspos media kayak nasional kayak zaman ANTV, Jawa Pos, media seperti itu. Lah, di saat saya masuk itu, ya ceritanya itu saya dipanggil gitu, sama kepala di pekerjaan saya. Kamu kemarin izin kok katanya sakit. Iya bener Pak, suratnya sudah dititipkan. Kalau dikasih kamu jawab pos depan sini. Kasih ke orang. Iya. Itu siapa jadi awakmu? Wih. Saya nggak sampai seperti itu ya. Karena kan pikiran kita wis antusias, orasi, antusias sama teman-teman untuk memperjuangkan Delta saat itu. Terus akhirnya ya itu tadi. Tidak ada pengampunan lagi. Masalahnya udah 3 kali. 3 kali. Kalau cucu-cucu udah bohongi sering tur kemana. Lah kadang-kadang sebelum anak berangkat saya delegasi kadang-kadang sama Mas Sutris gantian. Sowan Mas ya ke Sleman zaman dulu itu lobby teman-teman mau berangkat berapa armada bis berapa. Maksudnya kita kan kulo nuwun istilahnya. Bahasa seperti dulu kan seperti itu. Gantian. Nah, kita misalnya
saya berangkat ke sana dulu lobby mas kerjanya mau away misalnya Cuti Mas ya, harus ngambil cuti pasti ini ya. cuti plus bolos masalahnya Cuti terus bolos. iya tapi pasti aku pikiran wis saat itu wis membungkuk wis pikiran wis kadang-kadang apa kecintaan ya Iya. saat itu kita korbankan tapi apapun rezekinya kita tanggung sendirilah tak perlu kita ngorbankan banyak karena kecintaan nanti kan bilang kalau jadi supporter itu kejiwaan munculnya dari hati Dari hati Mas. bukan dari teman bukan dari ajakan kalau awalnya berhubungan seperti itu insya Allah baik seperti itu. Oh iya Mas, perjuangan saat mendapatkan sekretariat itu bagaimana Mas? Perjuangannya awal kan kita kan awal Iya. di Wartel Rizki ya, kita numpang di Wartel Rizki, terus kita bisa dapat sekretariat itu bagaimana perjuangannya? Nah, di saat itu kan kita ini sering kumpul-kumpul dalam arti Iya. itu kalau setiap ada mau pertandingan hamil Iya. satu ada diskusi mau away tour kan sering saya yang undang kadang-kadang kan ya sebagai humas mungkin ya telepon teman-teman ke Wartel bareng sama Mas Sutris lagi ya ada urunan untuk koin nih Iya. bayar Wartel itu mesti ngebeli kowil pocam gitu kan nggak ada tempat waktu saat itu sering kali kalau nggak di tempatnya Mas Rizky kadang-kadang dulu ada di sekitarnya punyanya Pak Jan sebenarnya apa sekitarnya apa dulu punyanya apa ya tuh Iya. itu kan ada yang dulu ngempet di situ orang-orang makanan ya urunan gotong royong kebersamaannya kuat anak-anak itu patungan beli gorengan beli apa seperti itu dulu akhirnya bertambah larut kita semakin besar semakin banyak akhirnya kita punya ide-ide saling sama akhirnya waktu saya sama Mas Sutris itu Iya. berangkat ke zaman saya itu Pak Saiful iya ada Pak Saiful minta ya jadi Pak tolong Pak dibantu untuk organisasi gerakannya jadi kalau buat teman-teman rapat atau nggak ada tempat Iya. untuk acara-acara ya, langsung dikasih atau melalui proses panjang? akhirnya gini wis kamu ngambil ke petugasnya Gor ke Pak siapa dulu ada namanya di situ itu ambil di sana akhirnya tak ambil ke sana saya pendopo teman-teman kencengan itu tak ambil di situ langsung tak buka nama situ oh ya lumayan ada pojokan itu akhirnya berlanjut aku mulai teman-teman akhirnya itu tadi tak airbrushkan sama teman-teman dokter gitu kan teman-teman dulu kan banyak kurungnya ya Iya. ada di rumah sakit itu anak rumah sakit itu kampung aku di rumah sakit umum itu dulu itu yang bikin airbrushnya cerdas sama delta mama sampai seperti itu. Jadi perjuangan nih dulu minta kabar Ipul ya, Iya. sekretariat itu ya. Minta ke birokrasi ya ke pemerintah daerah karena Oh, ke kita kan pemerintah daerah. sebagai kepemudaan Mas. Iya. Jadi ya kita kan asalan itu ya warga masyarakat dikasih seperti itu. Artinya sudah ada sekretariatan kita bisa kumpul-kumpul ya. Nah akhirnya pikiran ini semakin berkembang kepingin lagi. Ini pernah punya cerdas ini. Punya pandangan nggak bisa tidur karena kepingin jumper, kepingin Iya. kaos, kepingin Tapi belum Iya. ada saat itu Mas ya. belum ada. Nah, akhirnya itu tadi si aku dibagus lagi akhirnya itu tadi punya keinginan saya cari ya terus kepingin ya itu tadi bikin distro lah akhirnya muncul distro fans itu Fan, namanya ya. itu ide dari siapa Mas? Nama Distrofen. Sebenarnya kalau menurut gue emang cukup menarik sih Mas Distrofen. Semenjak awal tahu nama Distrofen tuh beneran menarik sih kalimat itu. Siapa Mas? itu dulu saya sendiri mungkin angan-angan ya dalam arti kok distro fan itu kan anu ya kumpulan Iya, bola iya. gitu kan terus ini aja itu akhirnya muncul seperti itu akhirnya bikin lagi muncul kata-kata Safidi Iya, dulu harapan saya kan juga ayo teman ini sebagai pelopor perdamaiannya yang supporter yang lain jadi kita bisa di satu gitu. Berarti muncul dari kata Iya, hati sendiri Mas ya. aku punya Safidi kan bagus sih. Salam virus damai Iya. yang gitu. Terus akhirnya tumbuh terus saya ini ingin menggelora terus akhirnya semakin semakin kecintaan sama Delta itu semakin banyak pandangan akhirnya punya pandangan ulang tahun ayo buat ulang tahun ini bisa ulang tahun tapi bisa menyemarakkan ke
ke korwil ke Iya. daerah aku tak izinkan konvoy. Konvoy tak ajar wis pokoke urusan buri urusan polisi. Iya. Aku pokoke wani. Kepingin ku ya tadi kepingin gembiar biar tahu masyarakat iki lho, ada data mana ini. Itu pendukungnya GBK atau Delta Iya. saat itu waktu sampai ribuan. Sampai ditentang tuh sampai polisi kamu jam-jam kalau enggak ada, Pak. Piro lah, aku izin mau sedikit yang datang 5.000, 10.000. Izin kita turun 5.000 gitu. Iya. Kita yang mengajukan ya. Tapi ya resikonya harus kita tuh berani. Iya. Itu bahasanya polisi mesti nekan-nekan. Harus minta orang lapangan harus gitu berani. Berani tapi yo tertata gitu seperti itu. Berarti dulu waktu soal perizinan melalui Polres itu Mas Pram ya? Iya, ya saya maksudnya ya wis Mas Fauji dulu waktu pertama kali itu. Ya wis orang itu kalau enggak ada yang kita kebersamaan bersama seperti itu enggak akan bisa jalan organisasi. Iya. Jadi kita ini ya wis ngalah tenaga waktu materi wis nomor KRI. Wis resikonya disupporter seperti itu. Makanya aku kan menanamkan anak-anak. Kalau dari hati panggilan jiwa ini enggak ada yang disesali. Wis apapun dilewat masa yang mudah-mudahan enggak bisa. Tapi aku ini berbahasan sampai rumah tangga habis ya. Gitu maksudnya? Iya, ya wis. Tapi ya wis resiko lah. Iya, gitu. resiko punya supporter. Tapi masa kepuasan. Iya kan ikut seneng ya. Iya. Itu seperti itu. Akhirnya itu tadi bagaimana maju pesat. Akhirnya kita semakin maju ya apalagi mas. Lobi-lobi tadi bikin lagu, yel-yel lagu lagi, fotokopi lagi. Pokoknya tak bagi sektor-sektor seperti itu sama Mas Gobis dulu. Dulu Mas Pamulung pertama Mas Pamulung. Iya. Akhirnya Mas Gobis itu kan teman dulu waktu saya main sama Mas Gobis. Iya. Aja, terus mau dah. Nanti Jenin. Gobis itu awalnya pencak Mas ya? Iya, ya wis sangat kenal. Tapi sebelumnya kenal ya? Kenal, dulu kan enggak ada tim ya kita Iya. ada di salah satu tim lah. Iya. Saat itu kan enggak ada tim sepak bola Sidoarjo. Hmm. Dan saat itu sama-sama Mas Gobis tim. Ya pernah cerita nih Mas, kok bisa akhirnya Gobis tadi dirijen Iya, tak ajak Gobis itu dirijen yang di satu tim di situ. Makanya habis arek enak sampean siku. Ngono wis damai-damai anaknya seperti itu. Dulu kan cewek-cewek juga banyak. Iya. Yang beratur-beratur sampai dulu itu industri pabrik kayak Eko, Java Kok dulu itu mengeluarkan sampai pakai bis besar Iya. sampai bangga. Iya, Oh, sampai pulang kayak hari Sabtu setengah hari satu bis. Saya kan pakai drum sendiri bawa rombongan bis. Anak pekerja itu. Pekerja Java Mas ya? Kok, iya. Oh berarti sama Mas Umar. niatnya terus berarti Mas ya? Terus, kalau apa yang nama kan satu tuh bisa pakai banyak ribuan dulu mas. Tahun berapa itu Mas? Ya mulai 2002-2003 itu mulai keras-kerasnya dulu 2005. Berarti kelas pekerja dulu ya? Oh, iya. Bikin rombongan sendiri? Laki-laki cewek-cewek iya tapi di bawah namanya Korwil kita. Ada Korwil dulu. Tadi Korwil di kampung-kampung, Iya. di Korwil kampung perumahan juga. Akhirnya bawalah ke atas lagi Gocam. Ada yang independen disatukan lagi seperti itu. Semakin banyak. Saya itu namanya sampai hampir 300 lebih Korwil. 300 Korwil? Iya, tiap hari seminggu 2 kali pertandingan kadang-kadang dulu. Iya. Yang ngundangin anak wis ya resikonya. Warga telepon wis kemajuan zaman Iya. lagi SMS lebih enak wis ngebom Iya. gitu. Tapi yang datang wis enggak perwakilan lagi. Seperti mau sama bola kenapa? Dulu itu kan sambil antri tiket. Nanti kalau udah main itu kalau nggak anu tiket itu habis. Iya. Kita dijatah cuma 10.000. Berarti sebelumnya wis Iya, ngumpulin, Mas, sampai ya? kalau besoknya nggak ada tiket, wis pasti wis. wis pasti. Oh, habis lunas. Jadi tiket itu dicari anak-anak, ya kebalik. Enggak tiketnya yang nyari anak-anak. Anak-anak cari tiket. Itu pun banyak yang enggak dapat sampean. Wis kisahnya banyak sampai meluber-luber tuh. Lawan Persibaya itu sampai senter ban, merinding apa ini rasanya. Iya, tapi aman gitu. Aman ya? Bangganya kita tuh ribuan orang tapi aman, damai gitu loh. Seperti itu. Jadi kita wis saut-sautan, biasa kalau saut-sautan kreatif. Iya. Nyanyi sorak-sore gitu ya. Kita persiapan malam itu. Sebab bagi korlap, bagi penjemputan. Berarti apa ben satu wis persiapan Mas? Iya, wis aku pulang kerja gak pulang wis kata bawa itu wis empel wis. Kasarane mbambunan sekretariatan wis mulai minggu jam 2 keturutan. Set meneh wis gak mlebu. Lah iso mlebu lebih setengah hari wis. Ya apa kate? Pasti Mas ya. Pasti wis kaya kalau buka. Ana dhewe mosok kene iki arek kene kata jauh istilah seperti itu. Makanya wis ketemu seperti itu wis.
apa kayak itu aku ngomongnya seperti itu. Untuk memotivasi teman-teman ini gimana Mas? Kok akhirnya maksudnya iku ben arek iki cek belum loyal kan kadang-kadang ada yang mungkin dia itu supporter ya tapi awaliku dijak. Tapi kan kadang-kadang tidak didasari dari hati kan. Itu kan ada Mas ya. Ada yang bener-bener supporter iki wis pure teko ati sing gak ngerti apa-apa akhirnya ngerti sangkire wis mendarah daging. Lah lek koyo misal pen ngajak arek iki ben arek iki gelem loyal akhirnya ya apa caranya Mas? Mungkin iki kok iso gawe contoh nang arek. Ya ditularkan dalam arti kan kita tahu kan dari diri kita sendiri karena hobi itu kan panggilan jiwa ya, murninya kesukaan dan hobi ya. Tapi di dunia supporter itu kan macam-macam karakter orang ya. Ada yang bisa seperti itu, ada yang butuh proses. Nah, yang butuh proses ini kita kenalkan. Nah, seperti itu kenalkan misalnya kita bisa masuk ke teman-teman yang di sekolah-sekolah, seperti ngajak ke temennya disuruh, ayo sama-sama lihat apa ikoni sepak bola olahraga Sidoarjo itu Deltas kan sekarang lagi apa GBD ya, gitu ya. Itu kita kunjungan ke sekolah-sekolah sampai segitu dulu itu. Akhirnya dengan kasih fasilitas ayo untuk dapat potongan tiket pancingan hasil motivasi akhirnya timku juga ya apa caranya apik ayo disuruh investasi supaya itu masyarakat itu mengenal. Akhirnya kreatifnya didongkrak supaya enggak kaum pria-pria aja wanita cewek-cewek itu bisa masuk ke stadion gitu. Jadi kita support seperti itu dia. Akhirnya kan logika seperti anak perempuannya yang bukan jiwanya sepak bola, ngajak pacarnya, ngajak temennya, awalnya bukan lihat sepak bola aja, lihat hirup-pikuknya, euforianya, nyanyi-nyanyi itu enjoy itu, akhirnya kan dia menikmati, 1 kali, 2 kali keseringan seperti itu, akhirnya kan itu tadi, akhirnya tumbuh dia, oh ya tiba ya sepak bola itu seperti ini ya aman ternyata, bukan yang dipikirkan orang-orang rusuh ya. Seperti itulah marketingnya kita seperti itu mengenalkan kita kebersamaannya terus ngadakan di luar sepak bola itu ada koro-koro dulu di Lepo di tempat saya tak ada sepak bola anak koro-koro tak ajak latihan seminggu sekali itu memupuk saudara berarti di luar pertandingan Deltas Mas ya? Iya lah gunanya itu mencari lagi teman-teman yang daerah-daerah itu tadi seperti itu ayo seneng ada seluruh yo enak tiga potongan terus kita kadang-kadang ya juga tekor kan teman-teman ngalahin ya caranya supaya kita ikut seneng gitu loh Mas awalnya seperti itu memang pengorbanan tapi akhirnya bikin kaos itu kan memancing satu kampung misalnya sampai 100 kaos gitu ada belum papi ada dewi itu sapi loh itu kan motivasi memancing recutan dulu arek mana sih seperti itu kan punya diri sendiri kita berarti dulu itu per kampung Mas ya bukan? Iya bukan korcam lagi murni per kampung sampai aku tadi kan bilang sampai perusahaan itu bapak kok seperti itu sampai Suprami dulu Suko itu bang seperti itu sampai datang kan bis besar tuh datang. Home itu pas pertandingan home itu ya? Iya, sampai ditutur seneng malahan. Iya. Sampai berapa dulu ke Solo sampai 15 bis. 15 bis. Iya, sampai dulu itu PGS itu belum mobil pribadi. Iya. Sampai orang tua-tua akhirnya kan itu. Akhirnya kita juga sounding sinergi sama pemerintah daerah. Tapi kita lobby ya Pak sama-sama berjalannya dengan KONI. Akhirnya Pemkab sebagai ownernya Deltas itu kita kasih masukan, bukan dia yang kita ngasih masukan Pak ya bocaran Pak luar tembus Pak, si tiket pancingannya pertama, itu cuma hanya mengomongin saya warganya diajak di fasilitas truk dulu, dulu tiap potong-potong itu ada jalan truk tiap di kecamatan ya mungkin kalau di Krian itu kalau nggak salah di kecamatan Krian sama di Lokapala itu udah ada jatahnya memang itu dari kita semua dari temannya semua yang memberikan ke Pemkab. Berarti usulan dari kita. Iya, jadi banyak kreasi apa caranya nanti bisa ditambah barang-barang biar rapi di jalan nggak sampai mengganggu ketertiban umum seperti itu Mas. Jadi menarik seperti itu. Akhirnya kan sudah dibentuk portam-portam korupsi. Gunanya ketua korupsi ya gitu mengondisikan tiket, mengondisikan kerumunan yang ada di
tempat di Daerahnya. sana, terus lagu seperti itu. Dulu kalau nggak nyanyi, ayo nyanyi, aku meneng aja. Gitu, Mas, ya? Iya, harus seperti itu. Aku nanamkan seperti itu, ayo. Jangan ngarik kan. Kadang-kadang kan malu ya, ayo nyanyi mau besar dulu nyanyi. Jadi suara kita tambah satu tambah menggema. Akhirnya kompak semua. Seperti itu merinding. Kebanggaan tersendiri. Makanya kan sampai kita lobby ada teman-teman yang suka kamera itu kita yang ngomong. Mas aku tuh bikin ini, tapi kita yang nyupport seperti itu. Mas nanti seperti ini. Ada dokumentasinya. Akhirnya kita cetak bisa tonton sama anak tambah bangga dia lihat masuk TV seperti itu kan anak SDRD tambah semua muda-muda seperti itu aku ngajak teman-teman banyak akhirnya kelasnya wis di kelas-kelas wis seperti itu aku supporter di kayak anak-anak SMA seperti itu semakin banyak muda-muda seperti itu. Berarti kalau nyanyi kalau nggak nyanyi bener-bener aku dulu gitu sorai Mas ya. Iya, terus gopi sih gue bangun karo meneh pokoke nyanyi cek ngene aku. Ada temen tak tarik nih. Apa ya harus itu mendidik baik daripada nanti aku lupa dia lempar-lempar. Kalau terlalaikan dengan enjoy nyanyi walaupun kemasukan itu biasa. Lagu-lagunya itu di spirit yang semangat juga yang melupakan untuk menjadikan kerusuhan. Itu ada triknya kan seperti itu Mas. Itu hatinya semua sana nggak seperti diolah tapi mengangkat jiwa biar dia bisa bergoyang bernyanyi bersama sampai kan dulu dibikin bernyanyi dan bergoyang tak bikinnya seperti itu atas pioner dulu dibikin di sektor 7 sektor 8 mekar lagi terus sampai sektor di obor dulu itu akhirnya kan ada dirijen saat itu ada Mas Budi Pamulung ada Mas Gopis ada Mas Bambi itu akhirnya itu tadi menyatukan disatukan seperti itu jadi satu suara seperti itu asik Mas saya akhirnya kita bikin apa kerasa balon aku dulu seperti itu bikin balon habis itu grenjing yang putih-putih itu wis pokoknya beli apa kain seperti tak bikin seperti Barcelona itu saya beli yang di Serompetan sana berapa ratus gelondong dulu sampai ada dokumennya kok bukan tulisan besar udah DELT Daltamania sampai gitu-gitu dulu yes belan sampai semakin kita mencintai menjiwai makanya itu tadi seperti itu nanti ngumpulnya motivasinya dari situ semua tim juga harus caranya bisa menang gitu loh akhirnya itu penonton penuh akhirnya anak-anak itu nggak berharap besok aja beli tiket enggak beli tiket malam harus kita kelihatan. Berarti malam wis umek tiket Mas ya. Ada dispensasi bener-bener potongan berapa untuk anggota itu bukan KTA kita, bukan KTA pertama dulu itu. Berapa Mas jumlah KTA yang pertama kali dicetak pada Daltamania ya buat anggota yang dulu mungkin resmi berapa kira-kira? Dulu pertama mungkin 2000 ya, tapi terus sampai 25.000 itu wis KTA terus kan bergelombang terus kan nyetak terus akhirnya kita yang bikin file data akhirnya kan ada kan di sekitar itu sampai tak bikin sama teman-teman yang dulu kan ada anak teman-teman yang sekretarisnya gitu bagian itu kita nyebut ini harus didata seperti itu. Kalau saya sendiri kan punya datanya anak-anak karena dia yang pegang peranan untuk menghubungi teman-teman jadi harus tahu kan anak mana seperti itu nanti ada kaos baru tapi datangi lagi kan formul baru seperti itu. Berarti sakit dari 2.000 sampai 25.000 yang itu KTA itu yang resmi Mas ya. Resmi. Kadang-kadang kan ya ada yang nonton ada enggak akhirnya kan berputar itu terus tapi KTA itu kan berjalan terus Mas. Kita banyak kolaborasi, banyak inovasi gandang sponsor. Misalnya beli 20.000 mudah berkaos. Mas ya. Itu terobosan. Seperti di lain itu juga kita gandeng seperti jarum, seperti minuman produk seperti itu dulu itu seperti itu. Jadi kita harus semakin besar. Makanya sampai dilirik sebagai supporter terbaik pernah jadi supporter untuk sponsor Eskon itu minuman Piala Dunia di kedua itu di McDonald itu seperti itu. Ya itu kan jeripaya teman-teman semua. Jadi Daltamania itu besar karena Daltamania. Ya ada yang paling Daltamania, semua Daltamania guys. Jadi saling sama rata. Makanya kan kalau struktur itu hanya simbol aja cuma sebenarnya kan ya bicaranya iso gede, iso kompak, iso rukun. Kuncinya mau ikut tok. Kuncinya rukun Mas ya. Mangan gak mangan
wis kumpul. Kumpul. Nah, seperti itu. Nah, itu harus ditanamkan terus. Seperti itu. Menyiasati gimana caranya sama berkreasi lobby seperti itu. Jadi kita banyak harus terus belajar dan belajar seperti itu. Sharing ke supporter lain seperti itu. Akhirnya kita harus nggak dipandang sebelah mata di pentas nasional sebenarnya membumi besar Punya nama Mas Liga Yosa, satu, dari taman iya. pasti punya nama ya. Nama karena kan sampai piala gubernur kan Iya. seperti supporter terbaik seperti itu ribuan. Kalau seperti itu ada kan apa keagamaan, Iya. bukan ura-ura aja. Ini orkes yang ada pengajian diadakan, sosial baksos, ada pendanaan dulu kita motivator terus. Ayo balik dana di jalan-jalan seperti itu, cegat dan kali apa caranya bisa seperti ini nggak ngambil teman umum seperti itu karena kita harus punya jiwa sosial. Supporter itu harus tumbuh seperti itu. Nanti cara penyelamatan ya apa tim ini mau dibuang ya apa caranya kompak kudu ya apa kudu nang kene mbu ya apa carane nah, jiwa itu harus ditanamkan terus digenjot terus jadi nggak sampai mikir-mikir makanya kalau saya pribadi nggak mikir pokoknya ya apa caranya derajat ini kudu berprestasi ini Kuncinya prestasi ya Mas. Iya, Agar karena gini loh, Mas. antusiasnya Iya. bisa naik. bukan masalah kita ini kalau nggak prestasi nggak dukung tidak. Iya. Sayangnya harus berprestasi karena apa? Semakin berprestasi namanya itu juga harum. Iya. Kalau pembiayaan tim sponsor cepat masuknya, cari pendukung dengan dulu pendukungnya terutama bukan Sidoarjo lokal, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Surabaya itu Ada banyak tuh sampai Pandaan kita bikin sampai Pulungan data itu masuk kita undang. Jombang sama teman-temannya santri zaman dulu sama terbentuk seperti itu makanya kan sebagai teman-teman yang kedepannya kan seperti itu makanya ditantang timnya itu juga disuruh untuk kuncinya itu kebersamaan bukan yang lain tadi dari teman-temannya untuk teman-temannya juga untuk tim dan untuk masyarakat Sidoarjo ya jalan kita masuk itu. Terus kalau mungkin dari tamannya yang luar kota Mas ya, mungkin kalau Mas Pram bilang dari Surabaya terus sampai Jombang, mungkin sempat dengar ya juga sampai ada yang dari Kediri ya. Iya. Nah itu kok sampean tahu gimana Mas? Loh, dia tuh macam memiliki dan mencintai spanduk itu kan tumbuh akhirnya. Oh, dari Jadi, spanduk Mas ya? Dulu itu kan banyak kreasi-kreasi dilombakan lomba spanduk misalnya. Ayo Delta, aku tantang prestasimu seperti itu. Itu kan lecutan kan. Aku tantang prestasimu kan biar manajemen sama anu itu teman-teman untuk memberikan motivasi. Akhirnya kita gandeng sponsor. Nomor 1 dapat apa, doorpress seperti itu. Akhirnya kan anak-anak daerah tuh, anak Jombang, anak Pulungan, anak Pandaan bikin Mas. Ayo besar-besar itu wis. Berarti anak mana, anak kampung kan kalau dulu kan arek-arek gitu seperti ya identitasnya kan dulu ya. Bukan komunitas lagi, tapi arek-arek seperti itu. Akhirnya muncul SMA mana, SMA seperti itu. Nah, itu loh kebanggaan kita. Akhirnya berjalannya waktu itu proses itu semakin besar. Iya, makanya semakin besar, media juga semakin merapat, sering. Itu makanya sering kita sama teman-teman media harus itu penting. Itu karena juga buat mengangkat pemberitaan kita. Aku sama namanya Mas Agung buat namanya FIFA Del Trust. FIFA Del Tamannya buat buletin untuk pernik-pernik ini kegiatan ini korwil, kata pertandingan cetak gitu. Malam nunggu arek redaktor tak tunggu seperti itu. Namanya Mas Agung dulu bikinnya kisah jadi wis mulai tak bagi bang ini tak fotokopi belain fotokopi tak pakai anak baca langsung juta bro dalam lo ini lo kreasi itu dimunculkan seperti itu. Oh ya Mas, ini kan ada pergerakan kan dari teman-teman juga Save the Trust ya mungkin teman-teman apa Mas ya rasa cinta wis selain darah daging kan Mas ya. Iya. Nah ini mungkin harapannya buat Mas Fahmi ke teman-teman ini bagaimana Mas? Mungkin biar caranya ini biar terus nggak sampai salah arah itu bagaimana? Monggo. Ya kuncinya itu kebersamaan dulu. Jadi berawalnya harus dari organisasi ini terutama sendiri. Jadi teman-teman harus solid, kompak, kebersamaan. Jadi kumpul menyatukan visinya. Jadi satu arah apa yang kita
bangun untuk Deltras, kita adakan misalnya audiensi ya, dia audiensi ada sasarannya, apa sasarannya, misalnya penyelamatan sepak bola Sidoarjo, terus kedepannya gimana bisa berprestasi, jadi kita harus bertahap seperti itu. Kuncinya Deltamannya sendiri dulu, Deltamannya harus tetap guyup rukun seperti itu, karena sejatinya kita dari Deltamannya untuk Deltamannya gitu loh, dan untuk perkembangan sepak bola Sidoarjo Deltras ini seperti itu gitu loh. Berarti ini kunci ini teman-teman harus solid sih Mas ya, kompak sih ya. Kompak jadi satu suara, jadi wis kalau dinamika argumen itu kan biasa ya, biasa. Tapi kan memunculkan nanti di situ itu pasti memunculkan energi positif gitu loh. Yang penting itu alatnya kompak rukun. Jadi itu misalnya kok elek-elekan, tapi mencari untuk yang terbaik bersama. Bukan untuk egosnya. Kita sampingkan, kita taruh egosnya itu kita taruh. Jadi kita harus pintar-pintar juga membaca suasana. Kita kalau di gerbongnya pemerintahan daerah, ke gerbongnya tim gimana, harus ada batasan. Harus batasan itu, karena Deltaman ini punya induk sendiri, ada artinya sendiri, itu harus dipegang. Kalau nggak seperti itu, wah nggak akan bisa. Muncul kecemburuan, muncul macam-macam nanti. Makanya kalau ngomong kebersamaan, kamu tata dulu. Kuncinya di situ. Dilepas ya egonya masing-masing untuk penyelamatan tim dan hiburan kita. Ayo coba kita ini merenungkan diri. Apa sih kita ini mencari iso kumpul, iso kenal itu teko opo? Lah teko sepak bola. Iya. Lah teko sepak bola itu tanaman teko hatimu sendiri, teko hobi, teko senang, teko panggilan jiwa. Kalau semua satu suara seperti itu jiwanya, insya Allah tidak akan ada macam-macam. Kuat mau dibesarkan orang seperti itu, seperti ini pengorbanan kita. Oh seperti ini. Sambil menyelami karakternya teman-teman yang lain, karakter ini, ternyata ini lebih visi, ya didapat teman-teman musyawarahnya. Untuk bersama itu loh enak. Jangan sampai beda persepsi, akhirnya saling pengaruh, itu tidak baik, tidak akan besar. Temannya besar karena temannya sendiri, bukan dari orang lain. Jika itu kontribusi seperti itu, gitu. Audiensi diadakan seperti itu, mana sasarannya apa, tuntutannya apa. Harus dilihat dulu Mas ya. Iya, seperti itu. Makanya aku ngomong dari drama sendiri. Jadi kalau sudah baik organisasi, ada kepengurusannya, disamakan. Jadi kalau sudah satu suara di sana, semua harus. Nah, di situ dibagi, nanti kan ada judulnya, ada yang mewakili teman-teman hearing sama pemerintah daerah, itu harus bersinergi. Kalau orang bola sama orang benda beda itunya, karena kita yang harus dimasukkan, karena kita orang lapangan, kita orang yang gibolnya sebagai payung ownernya tim sepak bola Sidoarjo, itu hanya memfasilitasi apa sih anak-anakmu itu kita telurkan. Deltamannya solid kompak, insya Allah akan besar, semakin besar. Apalagi yang muda-muda, ya yang tua-tua itu kasih motivasi, kasih arahan, kasih bimbingan yang bersama. Aku seneng kalau teman-teman itu mesti jiwanya meledak-ledak. Iya, saat ini benar seperti itu. Benar-benar kita merasakan Mas, pernah melakukan itu loh. Jadi wis enggak ada simpan Deltamannya, enggak ada bagi saya. Semua sama. Semua sama. Di pengurus Deltaman enggak ada sebenarnya, itu kan cuma job di sini aja. Enggak ada betul-betul ya, semua sama. Kalau kita akibatnya penonton sepak bola Deltamannya, iya memang Deltamannya warga Sidoarjo. Seperti itu. Itu kalau ditanamkan, insya Allah baik semua. Timnya rapat, manajernya apik, semuanya baik. Seperti itu. Harapanku ya di atas bisa berkembang besar, bisa membawa nama harum kota Sidoarjo, Deltamannya dikenang seluruh nasional sampai mendunia. Amin. Teknologinya kan sudah ini ya, sudah maju ya. Iya. Komunikasi itu enak, lebih cepat tuh daripada yang dulu gitu loh. Eman gitu loh. Kalau saya pribadi tidak ada sebenarnya kata vakum sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kalau sudah keluarga sudah beranu tuh waktunya masih temponya itu berkurangnya cuma seperti itu. Tapi kecintaan hati tidak akan bisa melepas. Bahwa Dewi ini masuk minor arek, masuk kata ini mengajarkan seperti itu tidak akan bisa seperti itu. Teringat terus kadang-kadang nostalgia ini nostal kaset. Seneng
dalam muda bangkit lagi seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Pram buat waktunya. Kita sambung di lain hari lagi. Sehat selalu buat Mas Pram, panjang umur dan banyak rezeki dan cepat kembali ke dunia supporter lagi Mas ya. Oke. Salam virus damai. Dolce Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung tim kebanggaan kita bersama Delta Mania.